Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengolahan data menggunakan SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan cara melakukan rekap dari hasil kuesioner dengan judul pengaruh kualitas pesan dakwah, kredibilitas dai, dan frekuensi paparan konten dakwah media sosial terhadap tingkat pemahaman keagamaan audiens. Pertama-tama kita akan ke file Excel untuk data mentah. Ada 1 sampai 90, ada 90 responden yang sudah mengisi, dan ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, dan 3 pernyataan X1.1, X1.2, X1.3, dan seterusnya. Dan kita menambahkan X1 untuk total hasil dari kuesioner masing-masing pernyataan. Dipakai rumus sum, drag ke bawah untuk otomatis penjumlahannya. Dan masing-masing variabel itu dikasih penjumlahan kayak X1, X2, X3, dan Y. Seperti itu nanti kita akan drag ke bawah, terus dengan rumus sum yang ada di Excel itu ya, penjumlahan dari X3.1, X3.2, X3.3. Itu rumusnya pakai rumus sum. Nah, itu kita drag ke bawah biar nanti auto penjumlahannya hasilnya keluar. Nah, kita lanjut ke penjumlahan Y dengan rumus sum dan ditambah Y1.1, Y1.2, dan Y1.3, dan nanti akan kita drag ke bawah dan akan muncul hasilnya. Lalu setelah itu, saat kita itu membuka data mentah kita, bukan software, kita buka software SPSS dan kita klik variabel view. Kita ketik masing-masing variabel, yakni yang pertama ada typo sedikit, X1.1, X1.2, kita langsung kolom X1.3, kita beri seluruh item pertanyaan variabel pada variabel view dengan values isi dengan X1, X2.1, X2.2, X2.3, X2, X3.1, X3.2, lalu kita lanjutkan dengan X3.3 dan X3, dan kita lanjutkan di variabel terikat yakni Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan Y untuk hasil penjumlahannya. Dan kita selesai pada variabel view. Kita klik values dan ada kolom itu nanti value kita isi dengan respon. Yang pertama ada sangat tidak setuju, dan kita lanjutkan. Nanti kita tulis ketik sendiri sangat tidak setuju dan kita klik add and lanjutkan isi value nomor 2 sesuai dengan responden sangat setuju. Untuk responden kedua itu tidak setuju, lalu kita isi responden ketiga
value-nya ini 3.00 ini di ragu-ragu. Kita klik add untuk menambahkan pada kolom di bawah. Kita cek lagi yang nomor 4, kita klik 4 atau ketik 4, ada setuju, lalu kita klik add untuk mendapatkan pada kolom di bawah. Kita cek dan kelima ada pilihan sangat setuju, lalu kita klik add ya teman-teman. Oke, klik OK dan kita copy dulu CTRL-C untuk semuanya. Sebenarnya ini kecuali data penjumlahan, tapi ini kita ada kesalahan sedikit, kita ubah menjadi, lalu CTRL-V kita ubah measure-nya menjadi ordinal, kecuali data penjumlahannya kita jadi scale. Nah, kita klik satu-satu untuk scale, dan X2.1 ini ordinal. Nah, kita ubah dulu dari values tadi yang data penjumlahan menjadi non, tidak ada pilihan, karena itu tadi itu hasil penjumlahan dari X1, X2, X3 maupun Y. Lalu kita ubah di ordinal ini di measure jadi ordinal dan scale. Data penjumlahan kita ubah menjadi scale. Sudah dicek semua, sudah sesuai. Kita masuk di data view, lalu kita masuk ke data mentah dulu. Kita copy dari kolom X1.1 hingga Y, responden pertama hingga responden ke 90. Kita CTRL-C, lalu kita kembali ke SPSS, kita klik data view, kita copy dari kolom pertama, kita pilih kolom pertama, lalu CTRL-V, kita klik CTRL-V untuk loading sebentar lah, lalu muncul hasil dari para responden memilih dari 1 hingga 5, dari setuju hingga tidak setuju. Saat sudah mengisi data quotient, kita mencari statistik deskriptif. Kita pilih analyze, kita cari analyze, lalu pilih deskriptif, analyze, deskriptif statistik, kita pilih frequency, lalu pindahkan item pernyataan dari setuju sampai tidak setuju tadi X1.1, X1.2 hingga Y, kecuali data penjumlahan. Nah, kita pindahkan ke kolom sebelah kanan variabel. Saat sudah terpindah semua, kita klik OK. Akan muncul output window baru masing-masing item pernyataan. Nah, kita save terlebih dahulu data yang sudah kita save untuk data output terbaru ini.
Yang kedua, kita akan mencari uji validitas. Yang pertama, kita klik analyze dan juga pilih correlate dan pilih behaviorate-nya. Kita masukkan masing-masing variabel yang juga data penjumlahan. Kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, pilih person, lalu pilih total, lalu klik OK, dan akan muncul output R hitung pada tabelnya. Gunakan yang paling kanan yang ada bintang 2-nya. Yang kedua, kita akan uji reliabilitas Crowback Alpha, yakni menentukan masing-masing variabel. Kita pilih analyze, pilih scale, pilih reliability analyze, masukkan X1 sampai X3 tanpa data jumlah X1.1, X1.2, X1.3 dan seterusnya tanpa data jumlah ya. Kita pilih alpha dan OK. Nanti akan muncul output baru di tabel. Nah, akan terpindah ke kanan. Lalu pilih OK. Nah, ini sudah muncul ya output terbarunya. Tadi sudah uji reliabilitas. Yang keempat, kita ada uji asumsi klasik, yakni menentukan. Uji asumsi klasik, analyze, pilih regression, pilih linear, masukkan kanan ini dependennya Y, dan bawahnya data penjumlahan dari X1 sampai X3. Kita pilih plot di kanan, kolom kanan, dan centang normality, continue, and OK. Continue, klik continue, klik OK, dan akan muncul uji normalitas probability probe. Kita cek. Nah, ini sudah muncul, masih proses ya. Nanti akan ada grafik. Nah, jika mengikuti garis, grafiknya itu dinamakan normal. Oke, sesuai dengan data yang sudah ada. Kita lanjut untuk uji minimalitas chromolog simple. Kita pilih analysis, regression, linear, pilih save centang residuals understatus. Kita pindahkan understand residualis, lalu nah itu akan muncul table one sample Kolmogorov Smirnov. Kita masuk pada bab terakhir, yakni uji hipotesis, yakni analisis regresi linear berganda. Kita pilih analyze, regression, linear, pilih data penjumlahan, dan nah ini linear, pilih linear. Nah, di sini ada koefisien. Ini koefisien di tabel koefisien. Analisis regresi linear berganda. Dan ANOVA kita gunakan nilai F untuk uji simultan F. Yang model summary itu nilai R square, uji koefisien determination R square, dan terakhir ada koefisien uji parsial T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.